Menteri Nogosariri, Riwuli Waliwo Jenakatul, Tulana Wana Wandel Manten-ten, Tenano Yesus Kristus di Opo, Tembako enak aku sedeng-deng, Ko engko anak podo. Genjer-genjer nong kedoan batik kelele. Sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di Jakarta 1 Oktober 1965 pagi, petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus telah terjadi kudeta. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya oleh pelaku kudeta yang kemudian diberi nama Gerakan September 30 atau Gestapo. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebagai generasi muda penerus bangsa, mari belajar dari sejarah bangsa kita, agar kesalahan-kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali, agar semangat perjuangan para pahlawan bisa kita tiru, agar nilai kebangsaan kita semakin tumbuh berkembang, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Dalam video kali ini kita akan membahas mengapa Presiden Soekarno tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia. Ya pemirsa, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi. Bila ada kritik dan saran, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Selain keenam jenderal tersebut, seorang perwira pertama Pierre Tandean, ajudan Jenderal Nasution, juga tewas diberondong peluru ketika para penculik memasuki rumah Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Nasution, target penculikan, berhasil lolos dengan melompat pagar tinggi di belakang rumahnya. Sesudah pemakaman 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan amunisi kemarahan, massa mulai mengumandangkan tuntutan agar PKI dibubarkan. Dendam sebagian masyarakat terhadap PKI seperti menemukan momentumnya dengan cara menuntut pembubaran PKI. Dendam terhadap partai pimpinan DN Aidit itu sudah lama tersimpan bahwa ada yang telah menyimpannya di dalam hati sejak pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kantor-kantor PKI dan organisasi underbownya seperti SOPSI, BTI, dan CGMI mulai diserbu bahkan dibakar oleh massa. Unjuk rasa massa tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga terjadi hampir di seluruh kecamatan di negeri ini. Walaupun tuntutan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban di pihak PKI juga mulai berjatuhan, tetapi Bung Karno, Presiden Republik Indonesia dan juga pimpinan besar revolusi belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan PKI.
Oleh karena Bung Karno belum menyahuti tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI, maka tuntutan massa, aksi unjuk rasa tidak hanya lagi tentang pembubaran PKI, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seandainya Bung Karno membubarkan PKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Secara politis, sesudah Oktober 1965, posisi Bung Karno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai pemimpin bangsa, sebagai presiden, dan sebagai pemimpin besar revolusi juga masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada pada kontrol Soeharto. Masih banyak satuan-satuan militer yang menjadi loyalis Bung Karno. Tetapi lama-kelamaan wibawa Bung Karno mulai memudar oleh karena dia tidak mau membubarkan PKI. Dengan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya, sesungguhnya Soekarno dapat membubarkan PKI, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Lantas, apa alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI kala itu? Inhoud te geven aan de onafhankelijkheid van Indonesië en eensgezind het einddoel te bereiken. Mungkin alasan pertama kenapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, karena sejak awal Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Bung Karno. Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 ditemui artikel yang ditulis oleh Bung Karno pada tahun 1926. Pada artikel yang bertajuk Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Bung Karno mengatakan keinsafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai tiga sifat: nasionalistis, islamistis, dan marxistislah adanya. Pandangan Bung Karno yang dikemukakannya pada tahun 1926 ini kemudian sesudah Indonesia merdeka diwujudkannya dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Bung Karno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Kalaulah Bung Karno membubarkan PKI di tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Bung Karno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat, pada masa itu Soekarno mengatakan revolusi belum selesai, dan untuk menggerakkan revolusi itu kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Kemungkinan alasan kedua kenapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena kedekatannya dengan negara-negara komunis, terutama Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Pada masa menjelang 1965, Bung Karno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau nekolim. Negara-negara nekolim yang dimaksudkannya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya, bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis dan kapitalis. Untuk menghadapi negara-negara nekolim ini, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Pada masa sebelum Oktober 1965, Bung Karno meningkatkan kerjasama dengan Republik Rakyat Cina dan Korea Utara.
Dengan hubungan yang erat demikian, maka tidaklah mungkin Bung Karno membubarkan PKI yang pada masa itu merupakan partai komunis terkuat di luar negara-negara komunis. Mungkin masih ada alasan lain sehingga Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat karena PKI tidak dibubarkanlah, maka berbagai unjuk rasa semakin marak yang pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno telah menyerahkan pimpinan negara kepada Soeharto. Sejak saat itu pula lah Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negeri ini dan kemudian Soekarno pun semakin kehilangan kekuasaannya.